Puji Tuhan, shalom saudaraku. Kita percaya mesbah hari ini setiap kita pastikan mengalami Tuhan, amin. Sebab firman-Nya berkata seperti ini saudaraku. Dalam Yeremia berkata seperti ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di dalam hadirat Tuhan, seperti itulah kita tertanam, dan kita akan menghasilkan buah karena hadirat Tuhan selalu memberikan kita kekuatan yang baru. Mari saudaraku, kita mulai mesbah kita. Kita berdoa, kami bersyukur sebab kami percaya kuasa Tuhan, anugerah Tuhan sampai hari ini kami masih nikmati. Oleh sebab itu izinkan kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya ketika Engkau hadir, tiap yang lemah pasti dikuatkan, yang sakit pasti disembuhkan. Karena kami terlalu percaya Tuhan selalu memberikan kami harapan yang baru. Di dalam nama Yesus kami siap menyembah Engkau. Yang percaya, yang siap memuji, bersyukur kepada Tuhan, katakan amin. Yes, Kau hidup bagi kami. Sebab itu jiwa kami tenang. Ora labaya shana karalabaya. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Mari lagi katakan, sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari nyanyikan pujian ini sebagai nyanyian iman kita. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Mari panggil namanya. Ku berseru, ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Panggil Yesus, 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 Yesus. Panggil namanya. Yesus,
berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Berseru, berseru, ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Haleluya, haleluya, ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari sembahlah Yesus. Kami memerlukan Engkau Tuhan, kami memerlukan hadirat-Mu. Penuhi setiap kami saat ini, sebab kami tahu hadirat-Mu adalah kekuatan bagi setiap kami. Jamah kami, lawat kami, Tuhan. Haleluya. Mari datang padanya. Terus bersyukur saudaraku dalam hadiratnya. Nyanyikan nyanyian syukurmu. Terima kasih Yesus, Kau sungguh ajaib Tuhan. Ora labaya nara labayamu, kuriana labaya si, uriat hakura labaya nara labaya labaya labaya. Nikmati Tuhan, sebab Dia hadir malam hari ini. Dia nyatakan kuasanya, Dia nyatakan kehadirannya. Huriana labaya syadara lamo. Kami yang malam hari ini Tuhan Yesus, kami yang lemah, kami mengangkat tangan di hadirat-Mu. Kami percaya, kami dikuatkan. Setiap kami yang sakit, kami percaya ada kuasa yang sanggup menyembuhkan kami. Kami sepakat Tuhan. Oh, ralabayana ralamo Yesus. Haleluya. Yesus. Bersama malaikat di surga nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Kami mengangkat tangan kami, tanganku ku angkat bagimu.
masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Nyanyikan pujian ini sekali lagi saudara, bersama malaikat, bersama malaikat di surga. Nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagi-Mu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Kami mengangkat tangan kami, tanganku ku angkat bagi-Mu. Masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Mari biar musik saja nyanyikan pujian ini di dalam hadirat Tuhan. Saudaraku, mari sama-sama kita angkat tangan kita, kita bawa hidup kita sebagai korban syukur di hadapan Tuhan. Biar setiap pujian yang kita naikkan malam hari ini menjadi nyanyian iman kita bersama. Oh, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tidak ada yang sungguh tidak bisa Dia kerjakan. Kami percaya Bapa, umat-Mu yang datang malam hari ini, kami membawa setiap syukur kami, kami membawa setiap iman kami di hadapan-Mu. Sebab Tuhan yang berperkara dalam kehidupan kami. Kami merasakan kuasa-Mu mengalir. Mengalirlah Tuhan malam hari ini bagi kami. Kami rindu itu terjadi atas kami, atas keluarga kami. Ora takora labaya nara labaya ralala, ira labaya shanda kora labaya, iya nara labaya ralabaya. Ya Tuhan, pulihkan setiap kami, jamah Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak nyatakan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi.
Mari bersama-sama angkat tangan kita, angkat hati kita. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Ada Tuhan bersama dengan kami. Perkenananmu yang yes Lord, teguhkan hatiku. Terima kasih Engkau yang bertindak. Ini menjadi iman kami, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Nyatakan doamu, anugerahmu, anugerahmu besar melimpah bagiku. Ini menjadi doa kami, anugerahmu, anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari yang percaya bersorak-sorak malam hari ini, karena kami percaya Tuhan, ketika Engkau bersama dengan kami, segala sesuatu Tuhan pasti kerjakan di dalam nama Yesus. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Mari yang percaya, yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, saya percaya kita semua selalu dalam penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan. Ngomong-ngomong soal kasih Tuhan, tahukah saudara bahwa Tuhan punya bahasa kasih? Kalau manusia, kita tahu 5. Ada physical touch, sentuhan fisik, ada receiving gifts, quality time, words of affirmation, dan acts of service. Jadi apa sih bahasa kasih Tuhan? Kita buka di Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yes, jadi love language Tuhan adalah iman atau faith. Ada 2 kejadian yang membuat Yesus terheran-heran. Satu ada di kitab Matius dan satu lagi ada di kitab Markus. Herannya nih beda. Tapi yang pertama di Matius 8 ayat 5 sampai 13, judul perikopnya adalah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Kita baca sama-sama. Matius 8 ayat 5, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 9, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti apa yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Wow, luar biasa ya. Sang perwira ini membuat Yesus terheran-heran akan imannya yang besar. Dan bahkan membuat Yesus dapat menyembuhkan seseorang tanpa bertemu dengannya. Dan jadilah kepadanya seperti yang ia percaya. Dan sembuhlah juga hambanya. Tapi yang kedua, kita buka di kitab Markus 6 ayat 1 sampai 6, di mana judul perikopnya adalah Yesus ditolak di Nazaret. Markus 6 ayat 1,
Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dan dengan meletakkan tangannya di atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Kita bisa melihat dua kejadian tersebut yang sangat berbanding balik. Yesus terheran pertama karena kepercayaan seorang perwiranya, dan satu lagi terheran karena ketidakpercayaan orang di kampungnya. Yesus yang sama dengan kekuatan yang sama, namun efeknya berbeda. Dan kita melihat apa sih yang berbeda dari kedua cerita ini? Yes, iman yang berbeda. Kita bisa melihat bahwa iblis tidak perlu membunuh mujizat, tapi membunuh iman seseorang. Maka dari situ selalu milikilah iman. Pada ayat yang kedua dikatakan pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, di mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah dan lain sebagainya. Kita melihat bahwa mereka hanya mendengar dan bukan menerima. Padahal di Ibrani 4 ayat 2 dikatakan, Ibrani 4 ayat 2, "Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya." ya, jadi setiap kali kita mendengar khotbah, kita mendengar firman Tuhan, nubuatan, semua mungkin mendengar dalam satu main hall itu. Kita punya sound system yang luar biasa bagus, pasti semuanya dapat mendengarnya. Tapi apakah firman itu bertumbuh dalam bersama iman kita? Memperkatakan yes, amin, dan beri kemuliaan bagi Tuhan saat kita mendengar sebuah firman Tuhan, kita mendengarkan sebuah perkataan iman, itu adalah buah dari iman kita. Maka dari itu, jika senior pastor kita atau seorang siapapun yang memperkatakan iman, yang bernubuat, maka kita harus yang paling pertama dan paling kencang katakan yes dan amin. Maka firman itu dapat bertumbuh bersama dengan iman kita. Amin. Kita harus berhati-hati atas 4 pembunuh iman ini, karena iman kita perlu dijaga dan memang sangat penting setelah kita melihat dari 2 cerita di atas tadi. Yang pertama, kita harus berhati-hati kepada negative people atau orang-orang yang negatif. Pada cerita di Markus, kita bisa melihat sikap orang-orang yang di sana, mereka berbincang-bincang di belakang dan meragukan Yesus pada saat mereka mendengarkan firman Tuhan. Di ayat 2 dan 3 dikatakan, di mana diperolehnya semuanya itu, hikmat apa pulakah diberikannya, dan mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya, dan lain sebagainya. Mereka justru berbincang-bincang di belakang saat Yesus memberitakan sebuah firman yang luar biasa. Maka dari itu kita harus berhati-hati dengan orang-orang atau negatif people ini. Bahkan dari diri kita sendiri. Kita harus berhati-hati apa yang kita katakan. Karena saat kita mengubah kata-kata kita, kita akan mengubah dunia kita. Saat senior pastor katakan visi gereja kita akan menjadi berkat bagi komunitas, kota, dan bangsa. Ada yang berkatakan amin paling kencang. Tapi mungkin ada yang sikap hatinya berkata, gimana menjadi berkat bagi kota, komunitas, dan bangsa? Orang hidup untuk makan sendiri aja susah. Dan lain sebagainya. Tapi saya percaya kita di sini, apalagi yang menonton ini, semua adalah orang yang paling pertama dan paling keras mengatakan amin. Dan melihat hidupnya
diberkati, dan menjadi berkat. Amin. Dan kedua adalah keraguan. Apakah saudara ingat pada saat belajar IPA, mungkin pada saat SD, mengenai konduktor dan isolator, di mana konduktor adalah material yang mudah mengalirkan arus listrik seperti tembaga dan aluminium. Sedangkan isolator adalah material yang menghambat aliran listrik seperti plastik dan karet. Bayangkan dengan keraguan orang-orang yang ada di ayat 2 dan 3 tadi, di ayat 5 dikatakan ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Bahkan yang keenam, ia merasa heran dan atas ketidakpercayaan mereka. Kenapa? Karena iman kita adalah konduktor dari kuasa Tuhan. Bayangin, Yesus yang sama, kuasa yang sama dapat menyembuhkan seseorang bahkan tanpa bertemu dengan orang itu. Tapi kejadiannya berbeda, imannya berbeda. Maka dari itu iman kita sebenarnya adalah konduktor dari kuasa Tuhan. Pasti saat kita diberikan visi atau nubuatan, ada keraguan, ada kebingungan, tidak tahu arah mau kayak gimana. Namun disitulah iman kita pakai dan lebih membuka telinga kita untuk arahan Tuhan berikutnya. Seperti saat Tuhan memberi visi gereja kita untuk membangun rumah sakit atau kita tahu rumah sehat, rumah Indonesia sehat. Gereja kita tahu gak sebesar itu. Kalau dipikir dengan akal sehat manusia, tidak terhitung berapa lama uang itu akan kekumpul untuk membangun sebuah rumah sehat. Namun saya belajar dari senior pastor kita bahwa ia berjalan dengan iman. Belum ada lift, senior pastor kita membuat bolongan untuk lift. Belum ada akses sentral yang kita tahu juga mahal. Ia buat bolongan untuk akses sentral itu. Tapi kita lihat dari iman itu berdirilah sebuah rumah Indonesia sehat di BSD dengan fasilitas bintang 5, harga kaki 5 dan sangat memberkati orang-orang di sekitar sana. Mereka bisa mendapatkan fasilitas yang terbaik tapi harganya juga terjangkau. Saat kita mau berjalan dalam misterinya Tuhan, di situ kita melihat mujizatnya Tuhan. Amin. Dan pembunuh iman yang ketiga adalah over familiarity atau kalau bahasa simpelnya sok tahu. Di ayat 3 dan 4 atau ayat 2 sebelumnya juga orang-orang merasa sudah tahu. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon, dan lain sebagainya. Karena mereka mungkin karena satu kampung, mereka sudah melihat Yesus bertumbuh dari kecil, sudah kenal keluarganya. Jadi melihat bahwa Yesus adalah orang yang biasa aja, tetangga dia. Dan setelah saya pikir-pikir lagi, saya juga pernah atau merasakan juga dan mengerti apa yang dipikiran mereka. Kalau saudara tahu, di 180 sekarang ada muncul artis baru yang mungkin saudara kenal sebagai Axelo. Ia lulusan Indonesian Idol dan sekarang pemain film juga. Luar biasa ya. Tapi saya melihat dia sebagai Axel, adik yang tengil, yang suka bercanda bersama saya, dan ia adalah orang yang biasa buat saya. Dan saya masih melihat dia sebagai adik kecilnya saya. Namun orang-orang di sana, orang-orang di luar mau foto dengan dia, mau ngobrol dengan dia, ngefans sama dia. Tapi saya suka melihat dia masih sebagai adik kecil saya. Terkadang lucu juga ya, saya berpikir-pikir gitu tentang bagaimana orang melihat dia memang seorang yang berprestasi di luar sana, tapi saya melihat dia sebagai adik yang masih kecil yang saya kenal. Jadi saya mengerti juga di mana posisi orang-orang itu, tetangga-tetangganya Yesus ini melihat bahwa ia masih adalah anak kecil, orang biasa, anak tukang kayu yang biasa. Jadi kita sebenarnya ya seperti terlalu sok tahu, terlalu sok sudah kenal sepertinya. Dan masalahnya kita suka terlalu sok tahu juga dengan masalah kita. Dan mungkin kita sudah terlalu sok tahu dengan masalah kita yang kita udah gumuli lama, yang kita sudah doakan lama. Perlahan memang saat itu mungkin doa yang belum dijawab-jawab, perlahan dapat membunuh iman kita. Kalau kita melihat gajah di kebun binatang,
badannya besar. Kita tahu kalau dia nabrak pohon, pasti pohonnya yang rubuh. Tapi kalau kita lihat di kebun binatang, kita melihat bahwa talinya tipis yang mengikat dia, tiangnya juga kecil. Dan kita mungkin bertanya dan berpikir, kok bisa ya seperti itu? Tapi saat kita ingat-ingat kembali, gajah yang ada di kebun binatang itu mereka tumbuh dari kecil, dijinakkan dari kecil. Sejak kecil, setiap ia memberontak, dia selalu dicambuk. Atau dia dikurung dalam pagar listrik. Saat ia mau kabur, dia selalu dikena setrum. Makanya walaupun dia sudah badannya besar, sudah bertumbuh lebih besar, ia percaya bahwa kekuatannya kecil. Karena dia sudah percaya bahwa dirinya lemah dan dia tidak akan pernah bisa keluar. Kita mungkin seperti gajah itu. Kita terkadang pikir bahwa masalah ini kayak gitu-gitu aja terus. Sudah didoakan bertahun-tahun, tetap aja sama. Dan itu akan menciutkan atau membunuh iman kita. Yang membuat kita merasa bahwa kok kayaknya Tuhan gak mendengar. Atau kita merasa bahwa kok ini rasanya sia-sia, percuma. Maka dari itu kita perlu berhati-hati dengan hal ini. Dimana kita ngerasa udah sok tahu bahwa ya sudahlah, ini sudah didoakan bertahun-tahun. Untuk apa sih? Ayah sudah tahulah kalau didoakan juga sama aja, bakal begitu aja. Terkadang kita sudah terlalu sok tahu dengan masalah kita. Padahal kalau saya mau cerita dengan keluarga saya, soal keluarga saya sudah berjemaat di gereja di akhir tahun 2004. Pada waktu itu keluarga saya saat pindah ke Serpong sangat masih merintis. Dulu latar belakang papa saya juga kurang lebih sama lah seperti Pak Wiryo. Miskin sih enggak, tapi melarat. Tapi pada saat 2005, senior pastor diberikan visi untuk membangun gereja kita yang sekarang, yang kita tahu di Ruko Golden Boulevard ini. Bayangkan di situ banyak yang baru merintis. Gereja kita bahkan juga baru mulai, baru masih diborong, masih menyewa, dan pastinya juga masih merintis. Tapi senior pastor katakan bahwa jemaat-jemaat akan breakthrough, diberkati, dan dapat menabur untuk membangun gereja yang baru ini. Saat itu mungkin bisa berpikir, wah ini mungkin akal-akalan pendeta aja nih agar jemaat-jemaat bisa menabur untuk lebih banyak lagi untuk pembangunan gereja ini dan lain sebagainya. Tapi pada saat itu papa saya mengatakan yes dan amin. Beriman bahwa saat itu ia bisa breakthrough, diberkati dan menjadi berkat. Dan saudara tahu? Maka terjadilah sesuai imannya. Terkadang kita terbiasa dengan realita hidup. Tapi milikilah iman seperti anak kecil. Dan selalu dalam zona iman, bukan zona nyaman. Yang terakhir, pembunuh iman yang terakhir adalah wrong belief atau kepercayaan yang salah. Di Yohanes 1 ayat 45 sampai 46. Yohanes 1 ayat 45 dan 46. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Ini seperti ada seseorang hebat yang muncul dari yang mungkin kita sering dengar. Ada sebuah kota di Indonesia yang sering dapat julukan kota yang punya berita-berita yang mendobrak Indonesia ini. Salah satunya adalah kota Depok. Mungkin kita sering dengar berita-berita buruk dari kota Depok. Dan mungkin saat ada orang yang muncul di sana, yang bagus dari sana, kita mungkin bertanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Depok? Atau karena kita terbiasa juga nih belakangan ini dengan berita buruk dari Indonesia, kita juga jadi punya kepercayaan yang salah bahwa apakah ada yang baik dari Indonesia atau datang dari Banten atau dari kota di mana kita berada saat ini. Padahal itu iman yang salah. Harusnya iman kita percaya bahwa ada sesuatu yang baik
datang dari kota kita berada karena ada kita orang percaya yang membuat perubahan, yang berdoa bagi kota dan bangsa kita. Maka dari itu, iman bukan menyingkirkan ketidakpercayaan, tapi kepercayaan yang salah atau wrong belief. Mungkin hari ini saudara mendengar firman ini, ada yang imannya membara kembali. Tapi mungkin di satu sisi ada yang menyadari bahwa selama ini kita merasa udah tahu apa aja yang Tuhan sudah mau buat. Tapi mungkin ada juga yang merasa bahwa setiap pokok doa yang sudah didoakan lama, tapi semuanya berkunjung belum ada jawaban dan merasa sia-sia. Mungkin ada juga yang sudah mengubur lama sebuah visi Tuhan. Hari ini adalah waktunya kita minta ampun sama Tuhan karena kita sudah meragukan Tuhan, dan mari kita kembali nyalakan iman kita dan berjalan bersama Tuhan. Amin. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa dan kita tutup mesbah doa hari ini. Mari saudara sekalian kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan pada hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami belajar Tuhan bahwa iman adalah sesuatu yang bisa memberikan kuasa yang besar ya Tuhan. Dan ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami Tuhan masih meragukan Tuhan, nubuatan-nubuatan, janji-janji-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan kembali lagi untuk terus percaya Tuhan seperti perwira di Kapernaum Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, setiap kali ada nubuatan, setiap kali ada visi Tuhan, kami memperkatakan ya dan amin ya Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk terus bisa Tuhan berjalan dalam iman Tuhan, dan walaupun Tuhan saat ini kami belum bisa melihat Tuhan hasil apa yang kami doakan, apa yang kami pergumulkan Tuhan, kami percaya Tuhan, kalau kami mau terus berpegang pada iman kami Tuhan, maka Engkau juga akan turun tangan Tuhan berperkara dengan Tuhan dengan hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap pemirsa Tuhan yang mendengarkan mesbah doa ini Tuhan. Tuhan biarlah Kau kuatkan setiap mereka ya Tuhan. Bagi mereka Tuhan yang mungkin sedang dalam masalah Tuhan. Ada hal-hal yang mungkin sedang mereka doakan Tuhan namun belum terjawab Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan kekuatan untuk setiap mereka Tuhan. Agar mereka mau Tuhan kembali lagi percaya Tuhan kepada iman mereka ya Tuhan. Dan berkati setiap mereka ya Tuhan dalam usaha, pekerjaannya, bisnis, sekolahnya Tuhan. Biarlah apapun yang mereka lakukan Kau buat berhasil ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang mengalami masalah Tuhan, biarlah Kau berikan jalan keluar. Bagi mereka yang berbeban berat Tuhan, biarlah Kau berikan kelegaan Tuhan. Dan kalaupun mereka ada yang sakit Tuhan, biarlah Kau berikan mereka kesembuhan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, bilu-bilu sudah menyembuhkan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah segala doa ini hanya kami panjatkan Tuhan ke dalam nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekian mesbah doa kita hari ini. Sampai jumpa di mesbah doa berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa.